Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Kertek Ibu Mus Indriah SPDI. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 4 Kertek. Alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang ini dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti acara menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Tri Utami. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru yang telah meluangkan waktunya sehingga acara ini dapat berlangsung. Perkenankan kami membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga inti, yang keempat umpan balik dari kepala sekolah, yang kelima penutup. Marilah Bapak Ibu kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami sampaikan, semoga dengan bacaan basmalah tadi acara dapat berjalan dengan lancar. Acara selanjutnya sambutan kepala sekolah. Kepada Ibu Mus Indriah SPDI kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SMP Negeri 4 yang saya hormati dan khususnya para CGP Angkatan 11 yang saya hormati pula. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini, walau tidak keseluruhan tapi sebagian metil kita untuk bersama-sama belajar. Alhamdulillah kondisi kita insya Allah dalam kondisi sehat walafiat sehingga dapat mengikuti kegiatan ini insya Allah nanti sampai selesai dengan baik. Bapak Ibu, matur nuwun kepada Bu Tami, Bu Yudi dan Bu Heni yang telah mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan pada siang hari ini, yang ini merupakan salah satu kegiatan diseminasi dari program guru penggerak Angkatan 11 khususnya. Dan pada siang hari ini Bu Tami yang akan menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif kepada kita semua. Saya berharap kegiatan ini nanti dapat diikuti dengan baik oleh teman-teman semua, dan mari bersama-sama belajar. Karena saya sendiri pun, karena saya juga bukan guru penggerak, maka saya pun ikut belajar. Saya senang dengan kegiatan ini dan dengan adanya teman-teman yang masuk ke dalam program guru penggerak Angkatan 11, dan yang saya harapkan seperti ini dapat menghidupkan kegiatan di komunitas belajar kita yang tentu saja nanti imbasnya kita harapkan untuk kepentingan para peserta didik. Maka tidak perlu saya panjang lebar, mudah-mudahan kegiatan ini dapat kita ikuti dengan baik, dapat kita laksanakan dengan baik, dan nanti kita dapat mengambil sari pembelajarannya untuk dapat kita terapkan dalam pembelajaran di kelas kita masing-masing. Kepada Bu Tami saya mengucapkan selamat mendiseminasikan pemahaman dan penerapan budaya positif ini kepada teman-teman. Tetap semangat. Kepada para CGP, semoga sukses dapat selesai tepat pada waktunya.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas motivasi yang sudah diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Semoga dengan motivasi tadi semakin membuat kita lebih semangat untuk terus belajar demi kemajuan SMP Negeri 4 Kertek. Untuk acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Tri Utami. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mus Indria SPD ini yang sudah membersamai kami, mendukung kami sepenuhnya. Selama kami menempuh pendidikan di Guru Penggerak, sudah 4 modul Bapak Ibu yang sudah kami pelajari. Yang pertama, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, itu modul 1, di mana di situ kita dituntun gimana kalau pembelajaran itu berpihak pada murid, karena setiap anak itu memiliki potensi, memiliki bakat masing-masing. Selanjutnya di modul 2 itu ada nilai dan peran guru penggerak. Sebetulnya untuk nilai-nilai guru penggerak seperti kolaboratif, reflektif, mandiri, sama apalagi ya, berpihak pada murid yang utama. Nah, untuk nilai-nilai guru penggerak sebetulnya Bapak Ibu guru itu sudah menerapkan. Jadi secara tidak langsung juga Bapak Ibu guru juga sudah menjadi guru penggerak. Nah, untuk peran guru penggerak salah satunya yaitu memimpin pembelajaran. Juga Bapak Ibu guru juga sudah memimpin pembelajaran dengan baik di kelasnya masing-masing. Jadi secara tidak langsung Bapak Ibu guru juga sudah memiliki nilai dan peran guru penggerak. Oke. Untuk yang ketiga, visi guru penggerak. Nah, di situ kita belajar untuk membuat visi guru penggerak. Nah, setelah kemarin direvisi, saya membuat satu visi yang berbunyi terwujudnya murid yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif, mandiri, dan belajar dengan bahagia. Jadi anak-anak diharapkan belajar dengan bahagia. Dukungan banyak sekali yang mendukung kami para CGB di sekolah ini. Yang pertama, kepala sekolah, ibu kepala sekolah yang sudah bersedia memberikan motivasi, dukungan waktu dan segala sesuatunya agar kegiatan CGP ini bisa berlangsung dengan baik. Juga rekan guru juga sangat memotivasi, mendukung baik waktu dan yang lainnya. Murid juga sangat mendukung karena di dalam CGP kita juga untuk kedepannya yang tujuan utamanya yaitu kita ke murid. Jadi kenapa sih kita ikut guru penggerak? Supaya besok pembelajarannya bisa berpihak pada murid. Jadi intinya murid yang di sini yang di kedepannya yang dituju. Selanjutnya seluruh warga sekolah semuanya alhamdulillah mendukung sampai detik ini. Semoga sampai besok modul 10 nggih teman-teman nggih. Kami butuh dukungannya, yakin. Ini saya juga ngeblank ini semuanya Allah Karim. Oke. Kembali ke awal lagi. Untuk Bapak Ibu, saya belum tahu perasaan Bapak Ibu hari ini di sini, duduk di sini itu gimana, saya nggak tahu. Ya, apakah kecewa? Ya. Oke, jadi yang menuju angka 1 berarti Bapak Ibu kecewa. Jadi saya ingin tahu Bapak Ibu guru perasaannya di sini gimana? Oke? Ya. Kalau 1 berarti Bapak Ibu kecewa, kalau 2 marah, kalau 3 sedih. Mohon maaf tadi saya bukan sedih Bapak Ibu guru. Saya terharu kok sampai saya bisa
bisa di titik ini gitu loh. Seperti itu. Saya bukan sedih, tapi saya terharu dulu. Ya, 3 sedih, 4 bahagia, 5 semangat. Oke? 1 kecewa, 2 marah, 4 sedih. Oh ya, 3 sedih, 4 bahagia, 5 semangat. Oke? Saya hitung 3 mundur ya. 3, 2, 1. 5 ya. Alhamdulillah. Semangat ya. Alhamdulillah. Teman-teman di sini semangat. Bahagia enggak? Ya, harus bahagia. Dan saya bahagia, harus bahagia di sekolah dan bahagia di rumah ya teman-teman ya. Allahu karim ya Allah. Oke. Pokoknya kita harus bahagia ya. Kita harus bahagia. Kenapa kok kita harus bahagia? Ya kalau kita nggak bahagia nanti anak-anak gimana? Kalau kita di kelas, kalau kita nggak bahagia, melihat anak yang usil sedikit udah marah-marah. Nah kita nggak boleh. Nah, gimana sih disiplin positif ini nanti diterapkan? Nah kita akan kupas karena slide-nya banyak sekali. Mohon maaf teman-teman, saya harus mendiseminasi ini selama 60 menit. Oke. Nah, lanjut ke tujuan. Sebelum lanjut ke tujuan, ini kan ada sebelah sana ya, grup A. Grupnya Bu Heni grup A. Grupnya Bu In grup B. Grupnya Pak Muji grup C. Buat satu kata positif aja. Ya, kalau Bu Yudi ikutnya Bu Heni ya. Ya, satu kata aja. Pak Muji siap? Satu kata? Apa? Contoh, nek saya satu kata bahagia. Karena apa? Karena ya. Oke, Pak Muji sudah menemukan satu kata? Oh belum. Bu In sudah? Semangat. Bu Heni? Prima Pak Indra? Oh bahagia. Sama dengan saya Pak Indra, bahagia ya Pak Indra. Bahagia. Semangat, senang ya Pak, senang. Oke, ketika nanti saya bilang tim A, berarti bahagia gitu ya, supaya nggak main HP aja. Ketika saya bilang tim B, semangat, tim C, senang. Oke, kita cek dulu. Tim C, tim B, tim A. Oke, terima kasih. Nanti ketika tak panggil tim A harus bahagia. Ketika tak panggil tim B semangat. Ketika tak panggil tim C senang. Oke, terima kasih. Oke, untuk tujuannya kenapa sih Bapak Ibu Guru kok dikumpulkan di sini? Untuk apa? Sore-sore lagi menyita waktu, harusnya sudah sampai rumah, udah ketemu keluarga, malah di sini. Nggak apa-apa Bapak Ibu Guru. Sebetulnya ini modul ini sangat spesial sekali. Karena apa? Materi di dalamnya itu sangat istimewa. Kenapa sangat istimewa? Karena langsung berkaitan dengan murid nanti pada akhirnya. Oke, jadi insya Allah ada manfaatnya. Insya Allah ada manfaatnya. Oke, untuk tujuan diseminasi budaya positif dilakukan adalah, ini hanya beberapa saja yang saya tuliskan. Yang pertama, agar mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, menuntun murid agar mencapai keselamatan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang selanjutnya, menumbuhkan karakter murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi nanti hasilnya apa? Nah, hasilnya murid yang apa? Yang sadar dengan sendirinya. Oh, bajunya dimasukkan itu udah sadar dengan sendirinya, nggak usah ada dioyak-oyak. Bajunya dimasukkan, dan insya Allah nanti kita akan menerapkan disiplin positif di sekolah kita. Selanjutnya, konsep inti budaya positif ada 8 Bapak Ibu Guru. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan, dan yang terakhir, segitiga restitusi. Jadi nanti Bapak Ibu Guru kalau sudah sampai segitiga restitusi, alhamdulillah, kamu selesai. Oke?
Selanjutnya, pada ngantuk kayak ini. Tim B, tim A, tim C. Oke, alhamdulillah masih benar. Oke, selanjutnya perubahan paradigma belajar. Jadi ada paradigma belajar yang mengalami perubahan. Psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi sebetulnya misalnya saya pegang apa ya Bapak Ibu Guru? Misalnya saya pegang ini. Apakah Bapak Ibu Guru bisa meraih saya ini untuk membuka? Coba ada yang mau meraih buka? Enggak mau. Nah, oke. Ada yang mau meraih saya? Silakan. Saya tahu kok isinya ini apa. Oke. Ada lagi? Weni, mau meraih saya? Bisa. Gimana? Coba. Kami boleh minta yang ada di tangan kami? Ya, buat apa dulu? Ya buat saya aja. Oh, berarti nggak ada tujuannya, nggak boleh. Boleh. Ya. Saya mau membuka ketika orang itu benar-benar butuh apa yang di tangan saya. Ya, misalnya Bu Yudi butuh pulpen karena Bu Yudi tidak membawa pulpen. Nah, ketika Bu Yudi butuh pulpen dan beliau memang benar-benar butuh, saya boleh. Saya mau melepaskan apa yang saya pegang. Jadi intinya apa? Yang bisa merubah siswa itu hanya siswa sendiri. Kita hanya bisa memakai nanti pakai teori kontrol saja. Oke? Jadi yang bisa merubah siswa itu pada dasarnya itu siswa sendiri karena dia yang memiliki kontrol. Oke? Mau kita rayu seperti apa kalau anaknya nggak mau jalan, nggak mau belajar, ya udah nggak jadi belajar. Udah ini dikerjakan, mudah kok. Tapi dari anaknya aja nggak mau, ya nggak bakal dikerjakan. Nah, disinilah disiplin positif muncul Bapak Ibu Guru. Jadi besok ketika diterapkan di sekolah, Bapak Ibu Guru nggak usah repot-repot masukkan baju enggak, karena anak sudah sadar. Kenapa sih saya harus memasukkan baju? Karena memang untuk kepentingan diri saya sendiri. Ada nilai-nilai kebajikan yang akan dituju. Gitu nggih? Oke. Untuk ilusi langsung. Oke, untuk ilusi guru mengontrol murid, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid Bapak Ibu Guru untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ya, jadi ini yang bisa mengontrol murid hanya murid tersebut ya. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif dan bermanfaat adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Tapi dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ini juga ilusi. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dalam menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, ini juga tidak termasuk ilusi. Jadi kita ubah paradigma belajar.
Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi juga kita rubah ya. Jadi kita rubah. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif dalam jangka waktu yang panjang. Ya, ini juga paradigma yang harus dirubah. Nah, paradigma stimulus respon itu harus diubah ke teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Tidak bisa. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, ini stimulus responnya, contoh realita kebutuhan kita sama. Tapi kalau teori kontrol, realita kebutuhan kita berbeda. Jadi hanya pandangannya saja yang diubah. Yang kedua, semua orang melihat yang sama. Kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Tapi untuk teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Baik atau buruk, semua perilaku anak ini memiliki tujuan. Next saja. Apakah makna disiplin? Oke, cek dulu. Tim A, tim B, tim C. Oke, apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, untuk disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Nah, tujuan kita sebagai pendidik adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, kita lanjut ke nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ada beberapa yang saya tampilkan, ada 3. Yang pertama, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nyanyi? Oke. Yuk, Bapak Ibu guru pasti udah hafal lah. 1, 2, 3. Menjadi pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Oke, hafal ya, harus hafal. Ya, aman temboknya 60 menit. Jadi udah ada alarmnya. Oke, lanjut nilai-nilai kebajikan universal. Ibu Primary Years Program atau PYP. Nah, sikap murid yang diharapkan ada beberapa: toleransi,
rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal yang meliputi keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik. Ya, saatnya stretching. Ya, mohon maaf ya, kita stretching dulu. Kita senam otak dulu untuk meningkatkan konsentrasi otak kita. Nah, besok bisa diterapkan ke putra putri Bapak Ibu ketika belajar di kelas. Siap? Oke, tangannya mana? Dua. Dua. Untuk gerakan yang pertama, dilanjutkan ya Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap anak ketika berperilaku baik atau buruk pasti ada tujuannya. Ada tujuannya. Anak-anak itu sebetulnya sedang memenuhi kebutuhan dasar apa sih? Nah, ada 5 untuk kebutuhan dasar. Yang dimaksud kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang
dilakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang dilakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar bisa dipenuhi dengan baik. Ini materi ini sangat menarik sekali ya Bu Heni, Bu Yudi ya, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, yang kelima penguasaan. Oke, tim A, tim B, tim C. Oke, lanjut. Kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologi pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Contoh nyata yang ada di sekolah kita seperti ini Bapak Ibu Guru. Ketika kita sudah masuk kelas, bel istirahat habis gitu ya, kita masuk kelas, ternyata ada anak yang terlambat masuk kelas. Ketika ditanya, kamu kenapa terlambat? Habis jajan Bu di kantin. Nah, jadi anak itu sebetulnya sedang memenuhi kebutuhan bertahan hidup Bapak Ibu Guru. Lah nanti nggak dikasih maem, nanti di kelas pusing, semaput, pingsan, dan yang lainnya. Jadi setiap anak ketika berperilaku itu pasti memiliki tujuan baik atau buruk. Ya, jadi ketika besok Bapak Ibu Guru masuk di kelas, terus ada anak yang terlambat, terus mengatakan alasan habis jajan Bu di kantin karena nggak bawa bekal, tadi ngantri dan yang lainnya, sebenarnya anak sedang memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Selanjutnya, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan. Contohnya seperti apa Bapak Ibu Guru? Contohnya ketika ada anak-anak yang caper kepada Bapak Ibu Guru. Bu, itu si A mencari saya misalnya. Nah itu kan sebenarnya anak sedang memenuhi kebutuhan untuk disayang. Disayang oleh siapa ya? Oleh gurunya, oleh teman-temannya, seperti itu. Yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Contoh seperti ini, ketika ada anak-anak di kelas, ada satu anak yang mengambil pulpen misalnya, ketika pulpen itu diambil dan yang diambil itu takut, nah sebenarnya anak yang ambil ini sedang memenuhi kebutuhan penguasaan. Oh, aku diwedeni kae, aku diwedeni A, diwedeni B, diwedeni C, dan seterusnya. Selanjutnya, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan mencoba hal baru dan menarik. Contoh seperti ini, dulu anaknya saya yang namanya Iori, ya Bu. Iori itu sangat spesial Ibu. Ya, jadi ketika di kelas
dia itu nggak bisa anteng, jalan, sukanya ngambil bolpen, terus jalan ke sana kemari. Pernah kejadian suatu hari Iori itu mainan kertas yang dikasih air, Ibu. Si air terus dilempar-lemparkan ke ternit. Nah, ternitnya kan semuanya nempel. Nah, tak tanya, kamu kayak kenapa? Ya saya pengen bebas, Bu, saya pengen bebas berkreasi. Oke, bebas berkreasi, tapi bukan di ternit tempatnya. Silakan di tempat yang lain. Terus anak menjawab, ya Bu. Terus sekarang kalau ternitnya udah kotor seperti itu, gimana solusinya? Saya akan bersihkan, Bu. Oke, Bu Tami kasih waktu 30 menit membersihkan. Alhamdulillah bersih, Bu. Tapi itu kan tetap nempel-nempel itu, tidak sebersih semula. Nah, jadi kalau ketemu anak-anak seperti itu, sebenarnya anak-anak itu sedang memenuhi kebutuhan bebas, kebebasan. Hanya kadang anak tidak pas menempatkannya seperti itu. Jadi sebagai guru, kita perlu mengontrol anak tersebut agar kalau berperilaku itu sesuai, pas. Yang kelima, kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Sama seperti tadi Iori, ketika ditanya kenapa kok melakukan seperti ini? Yang pertama, pengen bebas. Yang kedua, kenapa? Pengen senang-senang, Bu. Ya, jadi Iori ini membutuhkan banyak sekali kebutuhan, Ibu. Ada kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, itu baru satu anak, belum anak-anak yang lain. Oke. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Ada dua, motivasi eksternal dan motivasi internal. Oke, cek sound. Tim B, tim C, tim A. Terima kasih dukungannya ya Allah. 60 menit ya Allah, lama banget ya. Oke. Ini slide-nya juga masih banyak sebenarnya. Senyanda yang lainnya apa-apa. Oke, motivasi eksternal itu ada dua. Yang pertama, setiap anak berperilaku hanya untuk yang pertama, menghindari hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, contoh misalnya pada saat KBM biasa, anak-anak itu kadang ada yang memasukkan baju itu karena biar tidak terhindar dari hukuman. Itu sebenarnya kurang baik karena motivasinya masih eksternal. Juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Saya mau mengerjakan tugas biar dapat nilai. Jadi motivasi yang muncul itu baru motivasi eksternal. Nah, untuk motivasi internal ini tujuan disiplin positif Bapak Ibu Guru. Jadi materi yang disiplin positif ini sangat istimewa sekali karena anak-anak belajar untuk menghargai diri sendiri. Jadi ketika bajunya dimasukkan, ya udah dimasukkan. Karena apa? Karena dia menghargai diri sendiri dan menghargai nilai-nilai kebajikan. Oh, bajunya dimasukkan biar rapi. Jadi ada nilai yang melekat pada anak-anak tersebut. Oh, ketika saya makan habis dari kantin, sampahnya itu harus dimasukkan ke tempat sampah seperti itu. Itu juga ada nilai kebajikan, yaitu nilai kebersihan. Jadi kita menanamkan motivasinya, motivasi dari dalam murid tersebut ya, untuk menghargai diri sendiri. Nah, selanjutnya hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman itu biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah. Yang keempat, berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau konsekuensi biasanya terencana atau sudah disepakati sesuai aturan.
tetap tidak dibuat nyaman. Jadi walaupun sudah ada peraturan, sudah ada sanksinya atau konsekuensinya, tapi murid masih belum nyaman Bapak Ibu guru dengan konsekuensi itu. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Yang restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kita berusaha akan menerapkan restitusi, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan mencari solusinya. Jadi ketika anak punya salah, ya anak bisa mencari solusinya sendiri. Nah, inilah istimewanya disiplin positif. Oke, selanjutnya juga ini sangat istimewa Bapak Ibu guru. Apa itu judulnya? 5 posisi kontrol guru. Oke, tim A, tim B, tim C. Nah, oke, makasih. Oke, lanjut ke 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Oke, lanjut aja. Yang pertama, penghukum. Jadi Bapak Ibu guru sebenarnya sudah melaksanakan sih, cuman kan poinnya poin yang penghukum atau pembuat rasa bersalah, apa teman, apa pemantau, apa manajer. Nah, kita bisa saksikan di sini bareng-bareng. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya akan berkata seperti ini kalau anak-anaknya salah, misalnya ada aturan yang dilanggar atau dan yang lainnya, biasanya Bapak Ibu guru tersebut akan berkata, yang pertama, patuhi aturan saya atau awas. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Yang ketiga, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara ya. Ini sebagai penghukum, saya juga dulu pernah kok posisi di kontrol sebagai penghukum pernah. Ketika anak tidak mengerjakan tugas, langsung tak hukum, dah kerjakan 3 kali. Niatnya baik supaya anak itu disiplin mengerjakan tugas, ya. Tapi ini bukan cara satu-satunya Bapak Ibu guru. Untuk kontrol penghukum ini bukan satu-satunya, masih ada cara atau kontrol ya. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, nah, kalau posisi kontrol Bapak Ibu sebagai pembuat rasa bersalah, biasanya kata-kata yang keluar seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Saya juga pernah kok Bapak Ibu guru menerapkan posisi kontrol seperti ini. Biasanya seperti ini. Biasanya terjadi pada anak-anak yang malas sekali sekolah, Bu. Malas sekali sekolah. Dulu yang wali kelas saya dulu juga ada beberapa anak yang malas sekali sekolah. Ketika dia masuk, apa kamu gak kasihan kok sama orang tua kamu? Udah mencari uang, ngasih saku, malah kamu gak berangkat sekolah, malah mainnya ke tempat yang lain. Nah, saya juga pernah Bapak Ibu guru dalam posisi pembuat rasa bersalah, pernah saya. Tapi ketika sudah belajar di CGP, meskipun masih belajar, saya berusaha memperbaiki diri karena masih ada posisi kontrol yang lain yang lebih baik.
Yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid sesuai persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, biasanya pada posisi kontrol guru sebagai murid biasanya akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Yang selanjutnya, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak lagi mau berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid tergantung pada guru tersebut. Saya juga kadang menerapkan posisi kontrol sebagai teman supaya apa? Supaya anak itu lebih dekat. Ketika ada masalah saya bisa menggali lebih dalam lagi supaya bisa mencari solusi. Yang keempat, posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang muncul biasanya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi kalau pemantau itu lebih ke mantau murid. Tahu nggak ketika terlambat konsekuensinya gimana? Oh ya Bu, saya harus minta izin ke BK baru masuk kelas, seperti itu. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi saya juga pernah sering malah kalau pemantau terlambat, dah BK minta izin dan yang lainnya. Oke, tim C, tim B, tim A. Bahagia ya Allah, bahagia hari ini ya Allah bisa melaksanakan tugas atas dukungan semuanya. Oke, yang kelima, manajer Bapak Ibu Guru. Nah, diharapkan setelah Bapak Ibu Guru mengikuti diseminasi hari ini, diharapkan Bapak Ibu Guru bisa menerapkan posisi kontrol sebagai manajer Bapak Ibu Guru. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini, penekanan bukan pada kemampuan berbuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid. Bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, kita belajar bareng-bareng Bapak Ibu Guru. Untuk posisi kontrol guru sebagai manajer itu biasanya kata-katanya akan seperti ini. Apa yang kita yakini? Jadi kita kembali ke kelas, ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Selanjutnya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini nanti masih
nextnya direstitusi biar lebih makan lagi. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Jadi ketika anak kembali ke teman-temannya, dia sudah lebih baik dan lebih kuat, tidak terpengaruh oleh temannya. Misalnya ketika ada anak yang membuang sampah sembarangan, terus ditanya, kamu melakukan ini apakah sudah sesuai kesepakatan kelas yang kemarin kita buat? Misalnya menjawab belum. Kalau belum, silakan bersedia memperbaiki. Silakan, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Insya Allah anak-anak bersedia, Bu. Nah, nilai apa yang akan menunjukkan tentang dirimu? Maksudnya nilai di sini, oh biar bersih, Bu. Jadi anak dikembalikan ke keyakinan kelas, insya Allah akan mendapatkan satu nilai kebersihan. Next. 5 posisi kontrol guru. Oke, misalnya ada kasus tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera hari Senin. Kalau Bapak Ibu guru sebagai penghukum, pasti langsung silakan, nggak pakai silakan, malah langsung hormat pada bendera selama 1 jam. Kalau Bapak Ibu guru sebagai pembuat rasa bersalah, Bapak Ibu guru akan berkata, berapa kali Ibu harus memberitahu kamu selalu mengecewakan Ibu. Nah, kalau seperti ini nanti anak yuk merasa bersalah. Teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Ibu ya, sekali ini saja. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Misalnya, setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Yang terakhir, sebagai manajer, itu Bapak Ibu guru akan menanyakan dulu, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kan repot, anak nggak tahu salahnya kan repot Bapak Ibu guru. Soalnya anak-anak di sini kadang nggak tahu Ibu salahnya apa, itu nggak tahu, maka kita harus konfirmasi dulu. Iya, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Misalnya jawab, iya Bu, tidak memakai atribut dengan lengkap. Terus gimana? Kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahan kamu? Kita pancing untuk anak tersebut untuk membuat solusi. Ya Bu, besok ketika hari Minggu, Seninnya upacara, saya akan siapkan atribut dan masukkan tas biar tidak lupa dan yang lainnya. Ya, jadi ketika anak-anak membuat kesalahan ditanya dulu, salahnya apa dulu? Nanti yang nggak tahu salahnya repot. Yang kedua, kira-kira bagaimana solusinya untuk memperbaiki kesalahan itu. Ya, masih semangat ya, tim C, tim A, tim B. Oke, terima kasih. Bentar lagi kok. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Ya, kalau peraturan biasanya satu pihak. Peraturan sekolah itu kan hanya dibuat oleh satu pihak, satu sekolah saja. Tapi kalau keyakinan kelas itu ada nilai kebajikan yang dituju, ada nilai kebajikannya. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas juga membuatnya berkolaborasi dengan murid. Jadi ada dua pihak yang membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Misalnya di sini ada peraturan, kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikan yang dituju yaitu bertanggung jawab. Selanjutnya dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini nilai kebajikan yang dituju yaitu menghormati barang orang lain. Menghormati orang lain, barangnya dijauhi. Selanjutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikan yang dituju disiplin waktu. Dilarang melakukan
kekerasan. Nah, nilai yang dituju yaitu keselamatan. Oke, Bapak Ibu guru mau ice breaking lagi? Masih 9 menit Pak. Tak selesaikan dulu sebentar. Oke. Selanjutnya kita ke keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah dipahami sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, kemarin kita sudah berusaha membuat keyakinan kelas supaya apa? Supaya kalau ada anak-anak yang melanggar, kita kembalikan ke keyakinan kelas. Misalnya ada anak yang terlambat, kita kembalikan ke kelas. Apakah sudah sesuai kesepakatan kelas? Pasti setelah anak tahu keyakinan itu, besok kalau mau terlambat lagi mikir-mikir, oh kemarin saya sudah menyepakati disiplin waktu, insya Allah anak-anak tidak akan terlambat. Tapi namanya anak, apalagi jumlah murid kita banyak sekali dengan karakteristik yang berbeda-beda, jadi pelan-pelan insya Allah disiplin positif akan segera diterapkan di SMP Negeri 4 Kertek. Pelan-pelan gak apa-apa, nanti lama-lama insya Allah jadi terbiasa. Pokoknya anak dikembalikan ke keyakinan kelas ketika melakukan pelanggaran. Oke, kemarin keyakinan kelas yang terbentuk, yang pertama datang tepat waktu, menghormati orang lain. Nah, ini menghormati ini kan nilai kebajikan ya, menghormati orang lain, menjaga kebersihan kelas. Jadi ketika anak-anak membuang sampah sembarangan, kita kembalikan ke keyakinan kelas. Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang menjaga kebersihan kelas? Nah, kalau kita terus mengingatkan anak, insya Allah anak sudah terbiasa menumbuhkan disiplin positif. Karena untuk disiplin positif memang dari dalam diri anak atau murid tersebut. Selanjutnya belajar dengan aman dan kondusif, makan dan minum saat jam istirahat. Jadi ketika ketemu kok lagi pelajaran, kok anak-anak makan minum, itu kembalikan ke keyakinan kelas. Meskipun anak tersebut sedang memenuhi kebutuhan apa tadi Bapak Ibu? Apa? Oh iya, bertahan hidup. Boleh memenuhi kebutuhan bertahan hidup, tapi waktunya pada saat istirahat. Yang terakhir, menyelesaikan tugas tepat waktu. Restitusi. Oke, sebelum kita ke restitusi, ini yang terakhir Bapak Ibu, kita ice breaking sebentar ya. Oke, tim A, tim B, tim C. Oke, kita ice breaking. Kalau gajah besar apa kecil ya? Ya, kalau gajah, nanti Bapak Ibu guru gini ya, gajah. Ya. Kalau semut, ya ini juga melatih konsentrasi. Oke, siap ya. Semut, gajah, semut, gajah. Oke, coba sekarang kalau diucapkan bisa enggak ya? Gajah besar, kan balik kan? Tapi sambil bersuara nih Bapak Ibu guru, misalnya saya bilang gajah, Bapak Ibu guru bilang besar, konsentrasi. Oke, contoh gajah besar, semut kecil, gajah besar, semut kecil, gajah semut kecil, gajah semut kecil, gajah semut kecil. Oke. Melatih konsentrasi anak-anak juga.
saya suka ada di kelas, sekarang tepuk-tepukin. Iya, tepuk 1 gini. Oke. Tepuk 2 kanan kiri. Oke, tepuk 2 kanan kiri. Tepuk 3 kanan kiri tengah. Tepuk 4 kanan kanan kiri kiri. Tepuk 5 kanan kanan kiri kiri tengah. Siap ya? Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru hebat semuanya. Oke, saya sekarang sudah bisa mengucapkan Bapak Ibu Guru hebat. Tadi gak kuat saya. Oke. Selanjutnya materi terakhir untuk diseminasi disiplin positif yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa di sekolah untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga dapat kembali pada kelompok mereka dengan keadaan yang lebih kuat. Lebih kuat yang dimaksud di sini tidak terpengaruh oleh teman-teman yang lain. Nah, untuk restitusi kita menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Ada 3. Yang pertama, menanyakan keyakinan seperti tadi ya. Kalau anak-anak melanggar aturan, silakan kembalikan ke keyakinan kelas. Apakah sudah sesuai keyakinan kelas? Yang pertama, maaf ya Allah, segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi saya ingin selesai buah ini, maaf ya. Menstabilkan identitas. Nah, kata-kata yang dilakukan biasanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Untuk validasi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Oke. Sisi yang pertama, menstabilkan identitas. Ini rada cepat sedikit karena tinggal 2 menit lagi. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi ketika anak-anak berbuat kesalahan, silakan Bapak Ibu Guru menstabilkan identitas anak dulu. Caranya gimana? Berbuat salah itu tidak apa-apa. Disepertikan dulu. Diseperti itu kan dulu biar anak-anak merasa lega dulu. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Atau yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, tapi ini saya nggak mau pakai. Misalnya ada anak yang bajunya tidak dimasukkan, ya nanti kita ditanya, kenapa sih alasannya bajunya tidak dimasukkan. Selanjutnya, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Seperti itu. Jadi yang pertama, menstabilkan identitas dulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kata-katanya biasanya seperti ini Bapak Ibu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Oke. Sisi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah tadi yang kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Biasanya kata-katanya seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah disepakati? Apa bayangan kita tentang kelas ideal? Kalau saya biasanya saya kembalikan ke keyakinan kelas. Apakah perilaku yang sudah tadi dilakukan, apakah sudah sesuai dengan
kesepakatan kelas atau tidak. Ya, kemarin sudah menerapkan penerapan restitusi dengan pendekatan segitiga restitusi. Ini ada salah satu anak yang makan di kelas. Setelah tak tanya, kenapa kok makan di kelas? Ternyata anak tersebut tidak bawa bekal dan jajan di kantin dan masuk kelas terlambat. Ketika tak tanya keyakinan kelas, apakah sudah sesuai keyakinan kelas? Belum, Bu. Terus selanjutnya bagaimana? Selanjutnya saya akan merubah sikap saya agar sikap saya sesuai dengan keyakinan kelas. Jadi yang bisa mengontrol murid itu hanya murid tersebut. Kita hanya berusaha menerapkan tadi teori kontrol yang manajer dan penerapan restitusi dengan pendekatan segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu Guru, untuk masih nggak ya slide-nya ya? Oh iya, setelah ini ada umpan balik. Insya Allah saya sudah terpenuhi 60 menit. Terima kasih Bapak Ibu Guru, Bu In, terima kasih dukungannya sudah membersamai saya sampai detik ini. Oke, pokoknya intinya yang saya simpulkan dari disiplin positif ini, unsur intrinsik anak yang perlu dikembangkan, yang perlu ditumbuhkan supaya anak atau murid tersebut menghargai diri sendiri sehingga nanti nilai-nilai kebajikan universal itu bisa diterapkan dalam kehidupan di sekolah. Pokoknya sekali lagi kita berusaha, kalau restitusi itu kan untuk hal-hal yang ringan ya, untuk yang kriminal itu enggak. Untuk restitusi itu hanya untuk hal-hal yang ringan, untuk menuntun anak biar anak dengan sendirinya mematuhi kesepakatan yang sudah ada di kelas. Jadi ketika anak-anak melanggar aturan, silakan kembalikan ke kelas supaya anak mencari solusi sendiri. Terima kasih. Sekian dari saya, banyak kurang dan jelasnya saya mohon maaf. Insya Allah sedikit materi yang saya sampaikan ini bisa Bapak Ibu Guru terapkan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa materi yang diberikan oleh Bu Tami. Bu Tami memberikannya juga sangat semangat, luar biasa meskipun sore tetapi sangat antusias. Nah, untuk acara yang selanjutnya adalah umpan balik dari Ibu Kepala Sekolah. Waktu saya berikan. Terima kasih Bu Yudi. Saya Bapak Ibu, saya kembali berdiri di sini untuk menyampaikan sedikit umpan balik. Karena apa yang saya tangkap tentu tidak, kalau Bapak Ibu Guru mesti lebih banyak umpan balik yang akan diberikan itu, tapi nanti ditambahkan umpan balik dari Bapak Ibu Guru. Karena yang saya tangkap lebih sedikit karena di sini sudah banyak isinya. Jadi saya hanya menyampaikan beberapa hal saja, bahwa yang oleh Bu Tami sampaikan ataupun Bu Tami sangat-sangat bagus isinya, substansinya, yang ini sangat berkaitan dengan tugas kita sehari-hari. Dan ini kalau diterapkan sungguh luar biasa. Jadi benar bahwa yang namanya hukuman ke anak itu tidak harus selalu berupa hukuman yang berupa sindiran, yang berupa apalagi sampai dengan fisik, jewer dan sebagainya, apalagi dengan cara memaksa harus mematuhi aturan dan lain sebagainya, seperti yang selama ini kita gunakan, kita terapkan begitu. Jadi kita menentukan tata tertib itu, anak itu harus mentaati tata tertib yang kita buat. Padahal itu sebenarnya tidak sesuai dengan teori yang disiplin positif yang berpihak kepada peserta didik.
bahwa dalam yang disampaikan oleh Bu Tami tadi, kalau saya boleh bisa menangkap bahwa bagaimana kita caranya membangkitkan kesadaran anak lah ya, kesadaran anak untuk menerapkan disiplin positif, menerapkan dari dirinya sendiri supaya muncul aku kudu koyo ngene, soalnya nek koyo ngene aku juga jadi seperti ini. Setidaknya saya jadi bisa menjadi pribadi, walaupun itu tidak bisa diungkapkan oleh anak-anak mungkin ya secara lisan, saya jadi pribadi yang lebih baik. Misalnya saja memakai tadi klambi kudu diruntuhke begitu. Itu paling-paling pikirannya anak, ini nek tak leboke aku juga jadi rapi. Tapi itu sudah mencapai tujuan ya Bu, kalau anak-anak sudah punya pemikiran rapi seperti itu. Artinya dia punya kesadaran bahwa dia berpenampilan bajunya dimasukkan itu tujuannya dari diri sendiri. Tapi memang ada beberapa anak yang memang masih perlu untuk diarahkan sekali lagi tanpa ancaman, tanpa paksaan, tapi dibangkitkan bahwa contohnya memasukkan baju itu tujuannya biar anak muncul supaya rapi, dan kalau sudah rapi, wah aku jadi lebih percaya diri dan lain sebagainya. Jadi untuk membangkitkan motivasi internal yang tumbuh dari dalam diri anak sendiri. Dan di sini untuk posisi Bapak Ibu guru yang paling mendekatkan kita untuk sampai pada tujuan-tujuan tadi adalah posisi sebagai manajer. Kalau tidak dulu seperti itu ya tadi yang kita tangkap. Jadi bahwa langkah-langkahnya untuk bisa mencapai mengarahkan anak-anak untuk mencapai disiplin positif ini antara lain salah satu tadi dibangkitkan dulu untuk membuat keyakinan kelas. Dan kalau keyakinan kelas ini tumbuh dari anak-anak itu sendiri, kalau ada pelanggaran pacar jadi gampang Bu, enggak sih? Kan jadi gampang. Nah tadi yang sudah dibuat bagaimana? Kira-kira itu bagaimana? Terus sudah sesuai atau tidak? Supaya sesuai bagaimana? Kan seperti itu. Jadi sekali lagi kita menerapkan disiplin tidak harus dengan ancaman, tidak harus dengan kata-kata keras, tidak harus dengan kamu harus begini, tidak harus dengan awas ya dan lain sebagainya. Barangkali itu Bu, menurut saya umar baliknya singkat saja, barangkali nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain dengan penangkapan yang lebih luas, lebih paham, lebih mendalam. Tapi ininya dengan kegiatan ini saya sangat mendukung karena dengan penyebaran atau diseminasi mengimbaskan tentang bagaimana menerapkan disiplin positif kepada anak-anak secara tidak langsung, ini akan bermanfaat untuk mendukung pembelajaran anak-anak yang berpihak kepada peserta didik. Dan secara tidak langsung pula ini akan berimbas nanti Bapak Ibu ketika Bapak Ibu melaksanakan observasi praktik kinerja ini bisa diterapkan. Bagaimana Bapak Ibu menerapkan disiplin positif ini, karena kita fokusnya kan juga itu gitu. Sementara fokusnya masih pada disiplin positif, mohon diterapkan. Ya, supaya kalau kemarin di semester 1 kita belum mudah, tapi ini sedikit-sedikit sudah agak lebih mudeng seperti itu. Kemudian nanti refleksinya seperti apa, mandang mudeng seperti itu. Ya, itu imbas manfaat positif yang lainnya yang secara tidak langsung tidak hanya untuk anak tapi juga untuk kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf ini dan Ibu Heni dan teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu In yang telah memberikan umpan balik untuk kegiatan pada sore hari ini. Tiba waktunya kita pada acara yang terakhir yaitu penutupan.
Demikian rangkaian acara pada siang hari ini. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu semua. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.